Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bab 3 yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kali ini, perkenalkan nama saya Aisyah Hairani selaku moderator pada presentasi kali ini. Saya Jian Salsabila dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek dalam aspek politik. Pengertian iptek di sini adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan suatu pengetahuan alam atau menjadi wawasan seseorang mengenai bidang teknologi. Kemampuan iptek nasional Indonesia harus terus dikembangkan untuk meningkatkan daya saing, kemandirian bangsa, mempercepat tercapainya tujuan bangsa, dan mencapai kesejahteraan rakyat. Pembangunan iptek juga berupaya membantu mencari solusi atas persoalan dan mengantisipasi berbagai masalah yang ada. Pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek politik yaitu 1. Memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. 2. Meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. 3. Memperluas hubungan kerjasama antar daerah serta pusat dan daerah. 4. Meningkatkan partisipasi generasi muda untuk berpartisipasi aktif di bidang politik seperti bergabung di partai atau organisasi politik lainnya. Di sini juga ada pengaruh negatif kemajuan iptek dalam aspek politik, yaitu 1. Timbulnya gelombang demokratis atau dambaan akan kebebasan. 2. Timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. 3. Lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. 4. Adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Febrianti dari kelas 12 Bisnis Daring Pemasaran. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek pada NKRI pada aspek ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, contoh peran iptek, dampak positif, serta dampak negatif bagi kita. Oke, saya akan masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang pengertian aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomi. Sedangkan iptek merupakan astronomi atau ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang kerap digunakan saat membahas mengenai perkembangan teknologi atau adanya perkembangan suatu disiplin ilmu. Oke, selanjutnya kita masuk yang poin kedua, yaitu contoh peran iptek. Contoh peran iptek dalam kegiatan ekonomi adalah saat kita butuh makanan, dengan bantuan ponsel kita dapat mudah memesan makanan yang diantar langsung ke rumah tempat tinggal kita. Dan selanjutnya masuk ke poin yang ketiga, yaitu dampak positif kemajuan iptek dalam aspek ekonomi. Yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penurunan modal asing di negara. Dan yang kedua, kita dapat terbuka pasar internasional bagi produk dalam negeri, yaitu kita dapat menjual hasil produk kita ke pasar internasional. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang keempat, kita dapat meningkatkan kesempatan kerja divisi negara. Serta yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Dan kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu dampak negatif dari kemajuan iptek dalam aspek ekonomi. Yang pertama itu, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang luar negeri, sehingga dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batasan negara, hal ini mengakibatkan terdesaknya barang-barang lokal terutama tradisional akan berkalah saing dengan barang-barang luar negeri. Dan yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan makinnya mudah orang asing menanamkan modal di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat menekan pemerintahan bangsa kita. Dengan demikian, masa ekonomi kita akan dijajah dengan negara investor. Selanjutnya yang ketiga, adanya sikap individualisme diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial, yaitu semakin tajam antara yang kaya dan
yang miskin. Yang kelima, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang keenam, makin memudarnya semangat gotong royong, yaitu kita setiap manusia akan kehilangan rasa gotong royong. Dan yang terakhir yaitu makin lunturnya nilai keagamaan, yaitu nilai-nilai agama yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Kita akan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annelies Marnisi dari 12 BDP dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pada subbab A, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI di bagian aspek sosial budaya. Zamroni 2009 mengatakan bahwa kehidupan masyarakat sudah dimudahkan dengan adanya perkembangan teknologi yang menyebar dan meluas dengan sangat cepat dan pesat serta bergerak dengan secara bersamaan. Pendorongnya yaitu perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang didorong oleh pergeseran bidang ekonomi yang didominasi oleh jasa dan globalisasi, mempunyai akibat yang sangat cepat dalam menyebarkan sesuatu hal dari negara satu ke negara yang lain. Pada negara satu, pergerakan yang terjadi sangat cepat. Hal itu juga akan mempengaruhi negara-negara lain. Hal itu merupakan hasil dari revolusi yang terjadi pada bidang komunikasi. Adapun peran iptek terhadap bidang sosial telah mendorong terciptanya kembali nasionalisme kebudayaan. 1. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Penggunaan pengiriman surat untuk melakukan komunikasi kini telah digantikan dengan adanya telepon atau handphone yang memudahkan masyarakat untuk komunikasi secara cepat dan mempunyai biaya yang tidak mahal untuk mereka berkomunikasi dengan semua orang. 2. Munculnya internet dapat menguntungkan semua pihak. Dengan hadirnya internet, manusia dapat melakukan bisnis, mencari informasi, dan komunikasi secara tepat. Tidak lagi menggunakan koran untuk membaca karena langsung mencari di internet. 3. Semakin majunya cara berpikir masyarakat. Dan 4. Kemampuan manusia untuk menemukan dan mengumpulkan data dengan cepat yang bisa didapatkan melalui media teknologi. Yang kedua, pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. 4. Bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. 5. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. 6. Makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidaksetiakawanan sosial. 7. Makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat.
sampai pada sikap selektif terhadap kemajuan iptek. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek, yaitu 1. Menolak tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh-pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu mengambil hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal yang negatif. Kita masuk pada sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan pada saat dalam bidang politik, yaitu demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Hal tersebut dijadikan standar oleh negara adidaya dan sekutunya, yaitu Amerika. Bangsa Indonesia harus menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang. Untuk mencapai eksistensi yang kuat dan mandiri, bangsa Indonesia harus mewujudkan hal tersebut, yaitu dengan cara 1. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir adalah memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional. Saya Nadila Dari. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Seperti yang kita ketahui, kemajuan iptek telah membawa pengaruh besar terhadap perilaku yang dilakukan oleh masyarakat. Di antara pengaruh tersebut, yang pertama adalah gaya hidup. Sebelum adanya arus informasi yang seperti saat ini, masyarakat perlu berjalan jauh saat hendak konsultasi. Namun dengan bantuan teknologi yang saat ini sangat besar, masyarakat melakukan perubahan. Contohnya seperti konsultasi online, belanja online, dan sebagainya. Yang kedua, gaya berpakaian. Gaya berpakaian masyarakat saat ini sudah banyak dipengaruhi oleh kebudayaan lain. Saat ini bisa ditemui dengan mudah cara berpakaian yang bersifat lebih modern dan menjangkau berbagai kalangan, khususnya anak muda. Kehadiran teknologi membuat kita terpapar banyak informasi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kita dapat melihat berbagai variasi model dan gaya lewat majalah, tontonan, dan sosial media. Tak jarang pakaian dikenakan bintang film dicontohkan bahkan menjadi tren di Indonesia. Yang ketiga, gaya berbahasa. Gaya berbahasa juga ikut berubah. Dari kemajuan teknologi, bahasa daerah mulai jarang digunakan dan digantikan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Karena tidak semua warga Indonesia mengerti bahasa daerah wilayah lain. Penggunaan bahasa asing sebagai gaya berkomunikasi sehari-hari juga semakin terlihat. Contohnya menggunakan bahasa Inggris dengan memadukan bahasa Indonesia. Hal ini tidak salah, asalkan kita tetap menjaga kelestarian bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Yang keempat, mudahnya mendapat informasi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa teknologi saat ini sangat tinggi atau besar perkembangannya. Jadi segala informasi dapat dijangkau melalui internet. Yang kelima, yang terakhir, mudahnya mendapatkan ilmu pengetahuan. Seperti sebelumnya, bahwa sekarang teknologi sangat pesat. Jadi kita dapat belajar dan menuntut ilmu melalui semua jaringan internet, tidak hanya melewati buku seperti dahulu. Oleh karena itu, kita perlu mengadopsi hal tersebut dengan tidak mengabaikan nilai-nilai di bangsa kita. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan. Agar hal tersebut bersifat positif, yang dapat kita lakukan dalam budaya kehidupan sehari-hari kita. Di antaranya yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan tanpa melakukan pengekangan dan penutupan diri terhadap kemajuan iptek. Sikap selektif yang bisa dilakukan masyarakat yaitu dengan terbukanya terhadap hal yang berbau inovasi serta perubahan di masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada masa depan. Orang yang ada dalam masyarakat masih dapat meneruskan berorientasi pada masa depan dan mendatang, bukan malah mengalami kemunduran dan balik lagi ke masa lalu. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Kemajuan dan perkembangan masyarakat modern yang begitu cepat yang munculnya iptek mesti bisa dioptimalkan dengan memanfaatkan
sebagai fondasi untuk menguatkan nilai-nilai kemanusiaan seperti gotong royong, kerja bakti, saling menolong, dan lainnya. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Kemajuan yang sangat cepat mengakibatkan impact telah membawa manusia pada profesi pekerjaan yang beragam. Oleh karena itu, setiap orang mestinya dapat menghormati dan menghargai sebuah pekerjaan yang dihasilkan oleh manusia di lingkungan masyarakat tersebut, yang mana memang pekerjaan itu yang ditulis juga sesuai dengan prestasi yang diperoleh manusia itu sendiri. Yang kelima, menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Setiap manusia di bumi ini punya kebebasan yang sesuai dalam aturan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam perkembangan dan kemajuan impact, setiap orang mestinya dapat menghormati orang lain dalam mengambil keputusan sesuai dengan hak itu yang berlaku di masyarakat. Yang keenam, terus melakukan update skill dan keterampilan. Masyarakat juga mestinya secara aktif dalam melakukan upaya khusus meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di berbagai sektor penting masa depan, misalnya dengan cara meningkatkan pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh negara itu sendiri. Demikian. Yang terakhir, menggunakan potensi lingkungan secara tepat. Memang akan menjadi penting memanfaatkan potensi alam lingkungan untuk dapat berkembang pada pengembangan keberlanjutan untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri, misalkan dengan mengoptimalkan hasil pertanian, sumber daya alam seperti tambang, minyak, limbah gas untuk kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mengedepankan pelestarian lingkungan sekitarnya dan tidak mengeksploitasi secara berlebihan hasil alam tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar.